Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Good Konten. Hari ini kita lanjut untuk part yang kedua. Saksikan Islam, semoga bermanfaat. Tetangga diem-dieman Gusti ya kan. Lewat diem-dieman Gusti ya janganlah ya biasa ya Pak ya. Jadi orang biasa aja. Boleh kok karena hajar kok. Contoh kayak tadi ya untuk menambah silaturahmi, bukan yang lain-lain karena kita tetangga. Punten permisi Bu, ataupun ibunya lewat, punten permisi Pak, mangga apa-apa. Yang melihat langsung lihat ya Pak ya, siapa situ ya kan gitu Pak. Ini bab tentang melihat ataupun bab tentang nazar. Artinya ini diperbolehkan selagi sedikit ada hajat. Nah, fala yajuzu ma zada 'alaiha, tidak diperbolehkan untuk menambah dan melebihkan, ya Pak, melebihkan yang nggak boleh. Ya, kalau udah berlebihan ya nggak boleh ya Pak ya. Misalkan berlebihan, contoh ini ada perempuan lewat seksi datang gitu ya, sweet jangan itu macam-macam ya Pak. Ataupun menggunakan kata assalamualaikum misalkan. Ya, ada ya Pak, modus itu mamanya modus. Ini Pak, jangan modus Pak, beda lagi Pak ya. Ini bukan hajat tapi modus ya Pak ya. Nah ini kan ini aturannya Pak ya, aturan agama lah. Minimal ya kita paham sedikit mengenai hal itu. Baik Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menjelaskan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah berfirman, qul katakanlah lil mu'minina, ya, bagi laki-laki yang beriman, bagi laki-laki yang beriman, yaghuddu, untuk menjaga, ya, menjaga apa? Absarihim, jadi pandanganmu. Untuk menjaga pandangan Pak, bagi laki-laki yang beriman jaga tuh pandangan tuh, jangan sampai macam-macam ya. Ya, zaman sekarang mulai memang ya Pak, nggak bisa dipungkiri, pasti nggak melihat di luar, ini HP kelihatannya Pak ya. Gusti ya, bener Pak, makanya banyak-banyak istighfar Pak, bener Pak. Iya, nggak bisa, sulit Pak. Gimana menjadi wali itu ya. Makanya susah Pak. Jadi wali berat Pak ya kan. Untuk memeremkan ini mata atau untuk menjaga ini mata, Allahu Akbar, susah ya. Susah apalagi di zaman di kehidupan masyarakat ramai ya Pak. Berat. Orang di hutan juga berat ya Pak. Kalau mau hidup di hutan ketemu sama pantat monyet kali ya Pak ya. Seperti itu ya Pak, susah ya Pak ya. Gusti, berat Pak jadi wali, benar ya kan. Kalau misalkan pengen jadi wali, ya, iya. Makanya Allah Akbar, tidak apa ya, kita tidak munafik lah ya. Orang asatid, orang ustaz, orang kiai, kalau menjelaskan seperti ini, apakah merasa suci ya Pak? Berat makanya bareng-bareng lah ya Pak. Itu merasa karena kita ada di dalam masyarakat luas ya Pak, masyarakat ramai ya, susah Pak ya kan. Kita lihat alhamdulillah gitu ya Pak ya, ada seperti itu Pak. Aduh ya kan, ada dalil mengatakan yang pertama melihat ya kan, berarti itu dari Allah kan gitu ya Pak ya. Yang kedua dari setan. Makanya kalau lihat pertama, pandangan pertama, jangan langsung kedip. Jangan gitu ya Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Ini dari dibuat lagi Pak ya kan. Ada bersih. Kok selama? Ya kan. Sebelum kedip itu dari Allah. Kedip baru dari setan. Ya. Ya susah ya Pak ya, susah. Makanya jaga pandangan, ya, jaga mata kan gitu. Ya kita berusaha lah ya Pak, minimal berusaha. Misalkan begini contoh, ketika kita melihat sesuatu yang mungkin bisa
bisa membangkitkan syahwat kita, alihkan pandangan kita, pemikiran kita kepada istri kita, gitu. Ya, dia cakep, dia keren, dia seksi dan lain sebagainya. Tapi bukan milik, ya kan? Mendingan yang di rumah, ya Pak. Udah gak seksi, gitu Pak ya. Tapi milik, gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak. Gusti, Pak denger Pak, gitu ya Pak. Biarin aja Pak. Gitu, ya kan? Bagaimanapun juga tetap yang di rumah ya Pak. Iya, masalahnya kodanya yang gede Pak. Ya kan? Dulu ketika Bapak masih bujangan gitu ya, perasaan nyari pendamping susah banget ya Pak ya. Susah Pak, ya kan? Apa saya nggak keluar gitu ya Pak ya. Itu ada yang kayak gitu. Ini udah nikah, punya perasaan. Kalau kita pasti godaan Pak. Iya, ya memang seperti itu ya Pak. Ya coba, ayo kita berusaha ya untuk meredam pandangan kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina, katakanlah ya kepada orang laki-laki, seorang laki-laki yang beriman tentunya, ya untuk menjaga ya min absarihim, dari pandangannya, wa qul lil mu'minati, dan begitu juga katakanlah kepada seorang wanita yang beriman, tentunya yaghdudna ya, yaghdudna min absarina, untuk sama, untuk menjaga pandangannya. Artinya laki-laki melihat perempuan lain atau perempuan melihat laki-laki lain, itu pun dianjurkan untuk menjaganya. Baik, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang ini tentang melihat ya Pak ya. Yang jelas pada intinya, ayo kita berusaha untuk menjaga pandangan kita. Ada hal-hal yang diperbolehkan, gak apa-apa, silakan ya, seperti jual beli, kemudian persaksian, ataupun karena ta'limuddin, karena apa namanya, mengajarkan agama, guru, profesi guru ya, silakan, nggak apa-apa. Yang pasti niatkan untuk Allah, untuk mengajarkan ilmu kepada seorang murid ataupun kepada jamaahnya. Baik Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut satu lagi Pak. Kita bab tentang hitbah, lamaran. Kan tadi ta'arufan udah ya Pak ya. Tinggal lamaran, pinangan ya Pak. Kalau lagi mungkin ada yang mau mantu nih Pak ya kan gitu ya. Kalau nikah udah semua nih Pak ya kan, tinggal mantu ya Pak ya. Mantu ya kan gitu. Ya enggak apa-apa Pak. Nah, ini ya. Yang mana ada satu ketentuan ya Pak, seseorang yang melamar itu memang dianjurkan atau yang dikenal dengan hitbah ya, pinangan, itu diperbolehkan di dalam Islam ya, dengan catatan tentunya yahrumu 'ala ar-rajuli ay yusaffiha aw yu'rida bi hitbatil mar'atil mu'taddatu bi iddatir raj'iyyah ya. Jadi diharamkan laki-laki ya itu meminang seorang perempuan yang masih dalam masa iddah. Kalau seminggu tinggal suaminya Pak, gitu lamar Pak ya Pak ya. Jangan ya Pak, nggak boleh Pak ya, nggak boleh Pak ya kan. Jadi orang masih dalam masa iddah kita nggak boleh amat ya. Itu masa iddah berarti berapa Pak? 4 bulan 10 hari ya Pak ya, masih masa iddah. Atau tinggal mati suami Pak, atau tinggal talak cerai ya, tetap harus ada aturan main ya Pak ya. Jangan baru dikubur suaminya kemarin udah berdiri kiranda nih gitu ya Pak. Allahu Akbar Gusti. Gitu Pak ya. Aduh, ini Pak, ada dijaga mata, dijaga Pak. Ya, buntan, Bapak juga nggak apa-apa Pak, gitu Pak ya. Jadi jaga. Jadi tetap haram hukumnya laki-laki meminang atau melamar wanita sedang dalam masa iddah ya.
karena ditakutkan bisa jadi perempuan itu ada upaya ingin rujuk kembali. Ya, kalau masih rujuk kembali kan bisa masa-masa 3 bulan sehari ya Pak ya. Rujuk aja dah gitu ya. Ngapain sih cerai misalkan ya. Ayo rujuk. Itu jauh lebih baik ketimbang kita berpisah. Hari gitu ya. Walaupun satu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah Perceraian. cerai. Yang halal Pak, tapi dibenci kayak gitu kan. Jadi rasanya aduh ya mendingan ya memang nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, namanya rumah tangga kadang-kadang mesti ada aja masalah Pak ya. Jadi yang sekiranya yang bagus mah rumah tangga itu minimal mengakui lah, harus mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Diakui Pak, suami harus mengakui kekurangan kelebihan istri pun harus mau mengakui kekurangan dan kelebihan suami. Gak mungkin ya Pak kita benar terus ya Pak ya, dan gak mungkin juga istri benar terus. Ya namanya manusia ya. Yang bagus mah mengaku dirinya salah, itu yang bagus Pak. Iya. Kalau udah mengaku diri salah, insya Allah ini benar nggak Pak? Ya. Kalau udah ngaku benar, ayo Pak. Kalau sudah ngaku benar dan susah, benar apa benar? Susah Pak. Ya Allah, ini Pak. Ayolah ya, tinggal saling mengakui kekurangan kelebihan masing-masing. Insya Allah Pak ya, kalau kita sadar bagaimanapun juga masalah pasti ada, tapi kembalikan lagi kepada tujuan awal adalah untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai kakek-kakek ini kan gitu ya Pak ya, sampai mati diri kalau udah ya beda lagi kan gitu ya. Itu Pak, seperti itu ya. Itu kebalikanlah ya Pak, seperti itu lah, supaya tidak ada kalimat cerai terucap oleh seorang suami ataupun ada gugatan cerai dari seorang istri ya gitu Pak. Balikan lagi Pak, jadi tidak diperkenankan haram ya Pak ya, tidak boleh ya. Berarti ini posisinya janda ya Pak ya, posisinya janda Pak. Karena apa? Masa iddah ya Pak ya. Haram hukumnya meminang seorang wanita sedang wanita dalam masa iddah ya. Masa iddah berarti 3 bulan 10 hari seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, wa yakhrumul hibbatu ala hibbatil ghair. Jadi haram hukumnya melamar Pak ala hibbatil ghair, di mana wanita itu sedang dalam pinangan orang lain ya. Udah ada yang lamar, dilamar lagi gitu ya Pak ya, gitu ya. Mudah-mudahan cakep ya Pak. Yang perempuannya juga yang ini lamar diterima, yang ini lamar diterima, ada 5 diterima Pak. Habis itu dilamar ya Allah bersih gitu ya Pak ya. Parah ya Pak ya gitu ya. Allah bersih ya kan. Jadi kita nggak melamar seorang gadis, ini gadis Pak ya kan, sedang dalam pinangan orang lain ya, illa kecuali, ada kecualinya Pak, lumayan ini Pak ya, ada kecuali Pak ya kan. Nah di sini illa biizni, kecuali ada izin dari pihak pelamar pertama gitu. Ada izin Pak ya kan, sampai serius sudah pernah dia gitu ya kan. Kalau yang pertama mengizinkan berarti lamaran pertama nggak serius Pak, itu ya itu ya illa biizni, artinya benar-benar nyata ya, benar-benar mengizinkan secara nyata, bukan mengizinkan orang pelamar pertama itu dengan sindiran ya, hanya sindiran gitu ya, nggak boleh, harus benar-benar nyata ya. Saya kalau ingin dilamar silakan, misalkan gitu ya Pak ya, silakan, saya membatalkan lamaran saya misalkan gitu ya. Jadi tidak diperkenankan
ya Pak, melamar sedang dalam pinangan orang lain gitu ya Pak. Ya mana-mana ada walimah 10 jam ini melengkung ya Pak. Gitu sih. Dari dulu juga ada melengkung gitu Pak ya. Aduh ya Allah. Ya Pak ya, kan seperti itu. Ini tadi oknum ya Pak. Yang sini ngelamar diterima, yang sini ngelamar diterima, yang sini ngelamar diterima, ya kan? Ujung-ujungnya di luar terima yang Pak gitu ya Pak. Gak boleh Pak ya, gak diperkenankan. Kalau seperti itu ya. Allahu Akbar. Mana dalilnya ya? Dalilnya mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhutbu ahadukum ala hidbatin ahihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'adzana lahu. Jadi la yakhutbu ahadukum, tidaklah ya di antara kalian melamar ala hidbati ahihi, di atas lamaran saudara kalian ya, atau di atas lamaran orang lain ya, hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dzana lahu, ataupun illa ya, ataupun kecuali orang yang melamar pertama mengizinkan ya. Jadi kalau diizinkan mangga ya Pak. Cuma kalau udah ada yang lamar, dunia ini sempit amat ya perasaannya. Oh, dunia ini sempit amat, emang gak ada yang lain ya Pak ya. Kadang-kadang seperti itu ya Pak. Ada tujuan. Kadang-kadang ada juga yang menikah gitu ya, gak usah jauh-jauh, sekampung aja gitu kan. Oh juga gak apa-apa ya Pak, sekampung aja karena biasanya gak terlalu jauh ya Pak ya. Ada sekampung, dari mana Tasik? Oh Tasik sama ya, sekali lain gitu Pak, Papua gitu ya Pak ya. Jauh ya Pak ya. Gitu kan, jadi ada silaturahminya kejauhan gitu Pak ya. Intinya seperti itu. Ini ya, jadi ada satu ketentuan yang pertama tadi ya Pak ya, haram hukumnya ya Pak, seorang laki-laki melamar ya seorang janda ataupun seorang perempuan sedang perempuan itu dalam masa iddah ya, nggak boleh Pak ya, baik iddah talak bain ataupun talak raj'i atau talak titik kalau mati gitu ya Pak ya. Ini tetap masih dalam masa iddah, harus nunggu dulu Pak ya, nunggu ya kan, nunggu dulu dilihatin matinya kapan gitu ya Pak ya. Gitu Pak ya, matinya tanggal sekian gitu Pak. Gusti bener Pak ya, udah sedikit itu Pak ya, seperti itu ya. Jadi aduh, kadang-kadang ada ya Pak, ada Pak waktu mungkin kenalnya waktu sekolah gitu ya Pak ya. Oh ada bahasa butuh janda mungkin gitu ya Pak ya. Gusti-gustinya. Nah ini salah satunya. Kemudian yang kedua ya, haram hukumnya ya, seorang laki-laki meminang sedang ada dalam pinangan orang lain illa biizni, kecuali mendapatkan izin dari orang yang melamar pertama. Jadi itu salah satunya. Maka Bapak ketika pinangan supaya barokah, ada barokah Pak, keluarga dibawa ya Pak ya, dari pihak keluarga diperkenalkan dan lain sebagainya, supaya tambah tepung tali silaturahmi, makin banyak keluarga besar ya Pak ya. Dan juga tentunya ketika khitbah ya Pak, minimal di situ di area itu dibacakan pertama hamdalah, kemudian yang kedua yakni sholawat, yang ketiga apa, membaca salah satu ayat daripada Al-Quran, kemudian ditambah lagi silakan dengan apa Pak, salah satu hadis misalkan, kemudian isi keinginannya apa, kemudian ditutup dengan salam atau tutup dengan sholawat hamdalah, kemudian salam. Makanya biasanya orang mau melamar nyewa ustaz biasanya Pak ya, nyewa ustaz Pak ya Pak, yang bisa kan biasanya ustaz gitu ya Pak ya. Nah iya, maksudnya begitu lamaran ya kan, silakan ya dari pihak ya calon pengantin atau mewakili untuk berbicara
keinginannya apa kan gitu Pak. Pasti di situ ada khitbah ucapan hamdalahnya yang dipakai biasanya begini, begitu udah salam ya Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang bagus adalah mukadimahnya adalah innal hamdalillah nasta'in wa nastaghfiruh. Itu Pak, ya itu sama dengan khutbah nikah. Nanti khutbah nikah pasti itu Pak, ya kan. Walaupun yang lain boleh gitu Pak ya, tapi anjuran Nabi pakai mukadimahnya itu Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an, qala ta'ala ya fankihu ma qawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Gitu ya Pak ya, ini salah satunya. Kemudian membaca salah satu hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini biasanya gitu Pak ya. Amma ba'du, baru apa keinginannya disebutkan menggunakan bahasa yang kita tahu gitu ya Pak ya. Ini supaya barokah ketika melamar, biar barokah pakailah bahasa tersebut ya. Betul Pak ya. Ini gitu dulu ya Pak. Jangan kayak yang di sinetron Pak. Di sinetron kan ketemu jodoh ya, misalkan saya pinang langsung terpincin ya Pak ya. Itu kurang pas Pak ya kan. Jadi yang saya lamar itu kurang pas Pak. Islam mengajarkan supaya ada tali silaturahmi. Biasanya diikatnya dengan cincin ya, dengan cincin ya Pak. Kalau sampean berarti Pak, makanya kalau misalkan besok mantu ya Pak ya, yang dipakai oleh sampean mendingan yang perak gitu Pak, atau imitasi lah gitu ya Pak ya. Itu perempuannya baru emas gitu ya Pak. Laki-laki kan nggak boleh pakai Pak ya. Ataupun nanti misalkan lamar gitu Pak ya, tukar cincin pakai baju laki Pak ya. Ya gitu Pak. Nah perempuannya baru emas gitu Pak. Oh gitu nggak apa-apa. Aduh Gusti, kadang-kadang nih biar keren sama-sama pakai cincin ya Pak ya. Padahal kan nggak boleh Pak ya. Yang boleh nanti kalau di surga baru silakan Bapak pakai emas. Dulu ya tetap nggak boleh laki-laki mah ya. Pakai baju laki gue gitu ya Pak ya. Tuhan budaya kata sih ya Pak ya. Gimana sih? Tanda intinya kan ada tanda ya Pak ya. Itu biasanya buat ikat ya, biasanya menggunakan cincin ya, cincin pinangan, cincin lamaran biar gak kemana-mana ya Pak ya. Maksudnya kalau udah diikatkan ya jangan pelorot diri gitu Pak ya. Gitu. Baik Bapak hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak bahasan tentang arkanun nikah, bab tentang pengantin suami, pengantin lagi, pengantin istri ya Pak ya. Kemudian ada wali, ada dua saksi, kemudian ada ijab kabul. Insya Allah nanti akan dibahas di lain waktu ya Pak ya. Insya Allah kalau kita ketemu lagi. Saya sampai di sini dulu. Silakan barangkali di antara bapak-bapak sekalian yang mau ditanyakan, barangkali ada yang kurang paham, mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita yang suaminya sudah bertahun-tahun tidak tahu rimbanya gitu ya Pak ya, nggak ada nafkah baik nafkah batin maupun nafkah lahir ya. Batasannya berapa? 4 tahun Pak ya, totalitas batasannya 4 tahun. Kalau sekali 4 tahun itu 4 tahun itu sudah tidak ada, maka boleh dinikah oleh orang lain ya. Padahal dalam sirghoh taklik nikah itu ada barang siapa suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 2 tahun gitu Pak ya, selama 2 tahun, dan istri mengajukan gugatan cerai dengan membayar 10.000 sebagai iwatnya dendanya, maka turun talak. Aduh, gitu ya Pak ya. Jadi gitu. Bagaimana kalau
ya kan, suaminya tak kemana, tapi ridho, takutnya nanti tahu-tahu datang, gitu ya. Nah, batasannya berapa? 4 tahun, Pak. 4 tahun, ya. Kalau sudah 4 tahun, ya kan, istri itu tidak dikasih apa namanya, nafkah, ya, dikasih nafkah dan batin itu, dan waktu itu memang istrinya ridho, ya, maka dinikah oleh orang lain boleh, ya, gitu. Padahal kalau misalkan memang mau menggugat cerai selama 2 tahun itu bisa, karena tidak ada yang, ya, tidak ada suaminya menggugat bagaimana ya Pak ya? Ya tetap bukan gitu, orang ini kan udah kemana entah kemana kan gitu ya, seperti itu. Batasannya jangan tahu, maka boleh dinikah orang lain. Ya. Sebenarnya jangan sampai lah, ya. Ini baru perawal mulai dari ta'aruf, kedua, ya. Yang lain silakan. Baik, ketika ijab kabul tanpa didatangkan, ya, ataupun disaksikan oleh pengantin perempuan, kan gitu ya, apakah sah? Sah. Perempuannya diumpetin dulu, gitu ya, seperti itu. Ya, sah, Pak. Ya, sah, boleh. Kalau yang bagus itu. Jadi setelah sah baru diumumkan, itu akan lebih bagus. Tapi biasanya setelah sah pasti diundang Pak oleh petugas kantor urusan agama. Karena Pak, tanda tangan Pak ya, tanda tangan surat nikah Pak, pasti diundang ya kan. Udah sah nih ya kan. Silakan pengantinnya suruh gitu ya Pak ya. Biasanya seperti itu. Sah Pak ya, boleh ya, boleh. Lagi yang lain Pak? Ya, masih bahasan bab nikah masih banyak ya Pak ya. Nanti kita akan coba lagi bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan pula bisa memberikan satu perbedaan ilmu bagi kita semuanya, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Angkat tangan kita Pak, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Az-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Siti Sulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Ummina Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fi ila qamit tariq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.